Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan penggolongan obat kemoterapi kanker oleh saya sendiri, Ayu Saputri Dastra, Nurul Nirwana Basar, Ramatika, Widi Rukia Pilili. Kanker adalah suatu penyakit sel dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme pengatur, multiplikasi, dan fungsi homeostatis lainnya pada organisme multiseluler. Perbedaan sel kanker dan sel normal. Sel kanker pertama, kehilangan mekanisme hambatan atau kontak inhibition. Kedua, meningkatnya molekul-molekul atau faktor-faktor pertumbuhan sel. Ketiga, meningkatnya gen atau materi genetik yang sifatnya ke arah keganasan. Keempat, kehilangan tumor supresor, gen yang menekan oncogene. Kelima, terjadi pembentukan pembuluh darah baru. Sedangkan sel normal, pertama, oncogenenya sedikit atau jarang. Kedua, pertumbuhan faktor sel teratur. Ketiga, tumor supresor ada. Sifat umum kanker: pertama, berbentuk tumor. Kedua, gangguan diferensiasi dari sel dan jaringan sehingga mirip jaringan Mudiga. Ketiga, bersifat invasif. Keempat, bersifat metastik. Kelima, memiliki hereditas bawaan. Keenam, pergeseran metabolisme ke arah pembentukan makromolekul dari nukleosida dan asam amino serta peningkatan katabolisme karbohidrat untuk energi sel. Patofisiologi kanker. Pertama, tahap inisiasi. Pada tahap ini, sel normal berpotensi berubah menjadi sel kanker akibat rangsangan karsinogen sebagai inisiator. Inisiator dapat langsung merubah DNA atau melalui metabolisme sel sehingga DNA pecah. Kedua, tahap promotor. Karsinogen akan mengubah sel terinisiasi menjadi sel kanker dan bersifat reversibel. Ketiga, tahap progesif. Terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali tanpa memerlukan inisiator atau promotor. Sel kanker menghasilkan faktor angiogenesis, yaitu pertumbuhan vaskuler untuk nutrisi sel kanker. Kemoterapi adalah pengobatan yang dilakukan dengan cara memberikan obat-obatan yang berfungsi untuk melawan serta menghancurkan pertumbuhan kanker. Terapi kemoterapi terbagi dua, ada terapi lokal dan terapi sistemik. Kemoterapi lokal atau kemokal dilakukan dengan prosedur yang hampir sama, namun terlihat lebih sederhana. Prosedur ini dilakukan dengan mengantarkan obat kemoterapi langsung ke sel kanker yang ada di tubuh. Terapi lokal terbagi menjadi dua, terapi operasi dan radiasi. Tujuan utama dari operasi adalah pengangkatan jaringan yang telah menjadi tempat penyebaran sel jahat. Sedangkan terapi radiasi adalah prosedur medis untuk menangani penyakit kanker. Tujuan radioterapi adalah untuk membunuh sel-sel kanker, menghentikan pertumbuhan dan penyebaran sel kanker, serta mencegah kambuhnya penyakit kanker. Terapi sistemik merupakan obat yang bersirkulasi ke seluruh tubuh untuk mematikan sel kanker, serta mencegah penyebaran dan kekambuhan kanker. Contohnya ada hormon terapi yang biasa dilakukan pada kanker payudara. Terapi ini mempengaruhi kinerja sistem endokrin, digunakan terutama untuk menghambat pertumbuhan sel kanker yang dipengaruhi kadar hormon. Yang kedua, kemoterapi merupakan salah satu jenis pengobatan yang digunakan untuk menghancurkan sel kanker yang berbahaya bagi tubuh. Cara kerjanya adalah dengan menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker yang berkembang dan membelah diri dengan cepat.
Yang ketiga ada imunoterapi. Imunoterapi adalah terapi yang dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki kemampuan sistem kekebalan imun tubuh sehingga mampu melawan sel kanker. Tujuan pemberian kemoterapi terbagi dua, kuratif dan paliatif. Kuratif adalah menyembuhkan kanker. Pada beberapa kasus, benar-benar dapat menghancurkan dan menghilangkan sel kanker dari tubuh. Sedangkan paliatif adalah mencegah penyebaran dan meringankan gejalanya. Pada kemoterapi kuratif, terbagi ada adjuvan dan neoadjuvan. Terapi adjuvan merupakan kemoterapi yang diberikan sesudah operasi, dapat sendiri atau bersamaan dengan radiasi, dan bertujuan untuk membunuh sel yang telah bermetastase. Terapi neoadjuvan adalah kemoterapi yang diberikan sebelum operasi untuk mengecilkan massa tumor, biasanya dikombinasi dengan radioterapi. Mekanisme kerja obat kanker berdasarkan siklus sel. Sel dapat dikelompokkan berdasarkan fase keaktifannya dalam membelah diri. Sel yang dalam fase aktif membelah diri dikatakan sedang masuk dalam fase siklus sel. Adapun dalam siklus sel sendiri memiliki atau dibagi ke dalam beberapa fase. Fase interfase terdiri dari G1, S, dan G2, dan fase mitotosis yang terbagi lagi menjadi profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Fase G1 pada interfase meliputi proses pertumbuhan sel beserta organel. Volume sitoplasma menjadi bertambah disertai dengan pertambahan organel sel. Fase ini adalah persiapan untuk mitosis. Kemudian pada fase S terjadi replikasi atau sintesis DNA baru. Setelah fase S, masuk ke G2 di mana sel kembali bertumbuh. Apabila sudah siap, sel kemudian berhenti tumbuh dan akan menjalani pembelahan atau mitosis. Kerja anti kanker pada proses dalam sel. Bekerja berdasarkan atas gangguan pada salah satu proses sel yang esensial karena tidak ada perbedaan kualitatif antara sel kanker dengan sel normal, maka semua anti kanker bersifat mengganggu sel normal, bersifat sitotoksik dan bukan kankerosit atau kankerotoksik yang selektif. Efek samping kemoterapi yang pertama ada cepat atau immediate adalah efek samping yang terjadi dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari setelah kemoterapi. Yang kedua, segera atau early adalah efek samping yang terjadi dalam waktu beberapa hari sampai beberapa minggu setelah kemoterapi. Ketiga, lambat atau delay adalah efek samping yang terjadi dalam waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah kemoterapi. Keempat, sangat lambat atau late effect adalah efek samping yang terjadi dalam waktu beberapa bulan sampai beberapa tahun setelah kemoterapi.